Oke, baik ya sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita masih diberikan panjang umur, masih sehat walafiat, serta masih digerakkan untuk hati kita untuk datang ke pertemuan online yang insya Allah pertemuan pada malam hari ini bisa menjadi sebab terbukanya pintu rezeki kita dari yang kurang baik menjadi baik dan dari yang sudah baik menjadi jauh-jauh lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Bagus sekalian, sharing saya pada malam hari ini mengangkat tema perjuangkan dan menangkan. Ya, gitu ya. Jadi tadi Bu Esther sempat menyinggung tentang masa lalu saya ya sebagai seorang kenek dan kemudian berjuang kemudian berjuang di bisnis 3i gitu. Tapi kalau ditanya apa sih yang berkesan waktu zaman ngenek, sebetulnya nggak ada kan kalau kesan itu kesan enak ya. Kalau kesan itu biasa yang enak gitu ya. Jadi kalau ditanya apa sih kesannya, ya nggak ada, karena nggak ada yang enak gitu. Ya kalau zaman ngeneknya nggak ada kesan yang enak. Dong, Pak. Kan nggak punya gaji. Jadi oh ya, saya boleh tambahkan lagi bahwa saya ini keneknya kenek layang, Bapak Ibu sekalian. Kenek layang itu tidak punya gaji. Ya, kenek layang itu gajinya yang gaji supir. Kalau kerja dibayar dihitung. Selesai itu. Jadi kita ada setoran. Kita narik kerjanya itu jam 4, dari jam setengah 4 udah berangkat. Setengah 4 subuh loh ya, udah berangkat dari rumah menuju pool. Pool saya kebetulan di poolnya di daerah Klender poolnya. Nah, dari pool jam 4 tuh udah berangkat tuh. Manasin mobil dulu kira-kira 15 menit. Kemudian berangkat ke terminal Kampung Melayu. Tapi kebetulan supir saya nggak suka di terminal ngetemnya. Jadi ngetem istilahnya itu, nunggu penumpang. Nah, karena di situ terlalu banyak mobil. Jadi lebih suka ngetemnya di Jatinegara. Di halte Stan Plus Bogor nama haltenya itu. Di Mester Jatinegara. Nah, yaudah dari situ kira-kira jam 5 ke setengah 6 mata masih ngantuk. Biasa tuh saya ambil koran. Saya tidur deh tuh di trotoar. Jadi di trotoar di pinggir halte, tiduran itu. Kadang-kadang tiduran plek suka pulas lagi. Nah, ntar dibangunin deh tuh sama teman saya kenek juga. Kebetulan kan saya kenek depan, dia kenek belakang. Bangunin itu pakai kaki, nggak pakai tangan. Kalau kenek mah nggak ada kesopanan, banguninnya pakai kaki tuh. Oh, udah siang, udah ada penumpang. Ya, berangkat itu udah jam 6 kurang seperempat, berangkat itu ke Grogol. Nah, bulak-balik tuh narik 3 rit namanya 3 PP, 3 kali bulak-balik ya. Nah, saya ngitungnya kalau pertama kali berangkat penuhnya tergantung, penuhnya mau 2 baris apa 3 baris. Kalau penuhnya cuma 2 baris, kiri kanan di tengah-tengah, jadi orang udah berdiri ya, maksudnya penuhnya berdiri, tapi 2 baris. Wah, ini penghasilannya standar. Tapi kalau orang yang dirinya 3 baris, sampai saya mau nagih-nagih duit itu susah, saking penuhnya itu orang, wah itu seneng saya. Jadi istilahnya kalau di mobil itu namanya nanduk, wah nanduk nih, istilahnya mobil sampai miring-miring banget gitu ya. Nah, kalau nanduk nanti udah 3 rit, nah ganti deh tuh, ganti sip. Nah, saya duduk deh tuh dekat pos Koramil tuh ada di terminal tuh. Jadi di bawah pohon, dihitunglah tuh duit. Setoran berapa duit? Kalau nggak salah saya lupa tuh. Zaman itu 230 apa 270 ribu gitu. Jadi dipisahin dulu nih sama supirnya nih. Nah, duit buat bayar setoran. Nah, kemudian setelah itu dapat angka sisanya. Nah, angka sisanya dibagi deh tuh. Supir 50% sendirian, kenek yang 50% bagi 25%, 25%. Nah, kalau lagi standar, dapatnya paling 40 ribu, 50 ribu kalau lagi standar. Tapi itu udah makan deh tuh. Ya, udah makan karena udah disisain duit makan deh tuh. Udah ngerokok, karena kalau ngerokok kan belinya di jalanan itu, duitnya kita ambil buat beli rokok. Jadi udah untung bersih. Nah, kalau nanduk itu bisa 70 ribu, 80 ribu. Nah, kenapa saya tetap ngenek? Karena kenapa saya nggak pindah ke pabrik? Karena waktu itu anak-anak Betawi, saudara, teman, pokoknya yang saya kenal lulusan SMA itu kebanyakan kerjanya di pabrik di Cibitung. Ya, nah kenapa saya tidak pernah tertarik kerja di pabrik? Yang pertama jauh, Cibitung gitu ya. Yang kedua, ya bangunnya sama paginya, karena dia kudu nunggu mobil jemputannya di UKI. Jadi jam 5, setengah 5 udah pada berangkat tuh. Ada saudara tetangga rumah.
ya, sepupuan sama saya berangkat pabrik tuh. Nah, ntar dia pulangnya jam 10 malam. Jadi saya mikir lah, saya jam 4 subuh, jam 11 siang saya udah selesai kerja, jam 12 saya udah di rumah gitu. Sedangkan saya punya saudara dari beduk subuh, dari gelap berangkat, pulang gelap. Nah, kalau saya kan berangkatnya gelap, pulangnya terang, kan gitu. Nah, penghasilan kalau di total-total itu sama kerja di pabrik gitu. Jadi nggak ada rasa saya tertarik untuk kerja di pabrik. Mendingan gue ngenek satu, ya gue bebas juga gitu. Dan kebebasan itu buat saya penting. Jadi benih-benih keinginan untuk bebas itu sudah ada sebetulnya waktu zaman ngenek. Karena saya tidak pernah suka kerja kantor. Kenapa kerja kantoran atau kerja pabrikan? Karena ada jam kerjanya dan ada bosnya. Kan kalau di lapangan bosnya paling ya supir kita doang gitu. Nah, satu-satunya pekerjaan yang pernah saya tekuni yang ada slip gajinya, yang ada jam kerjanya itu waktu saya jadi kurir. Saya sempat jadi kurir di TNT. TNT itu di Gedung Sumitmas di Jalan Jenderal Sudirman. Ya, itu pun karena waktu itu saya nggak tahu kerjaannya kurir. Jadi saya diajak teman saya ngelamar kerja di TKI. Nah, kita bertiga berangkat, katanya suruh bawa KTP doang. Udah, dites, dites, dites. Teman saya kagak lulus tuh, dapat satu kali ngetes, satu teman nggak lulus. Tes kedua, saya masih berdua sama teman saya yang kedua nggak lulus. Nah, saya lulus sampai sore. Tes ketiga, saya lulus. Tes keempat, habis maghrib, dites lagi. Alhamdulillah lulus lagi. Setelah lulus dikasih tahu kerjaannya kurir. Saya gebrak meja, saya bilang lah elah bang kurir doang kerja pakai ngetes ya sampai 4 kali saya bilang. Tapi ya karena udah kadung dites lulus ya udahlah saya kerja. Tapi itu pun saya nggak betah, dapat setahun saya nggak betah karena ya tadi saya terikat, saya nggak suka terikat gitu. Akhirnya ya udah saya keluar, saya balik lagi jadi keneng. Sampai akhirnya ya saya menikah, punya anak makin lama makin gede, mulai mikir ini umur udah tua nih, udah kepala 35 gitu waktu itu ya, tapi perubahan nggak ada. Yang namanya berjuang, tapi yang namanya menang nggak ada. Gitu. Makanya saya ngangkat tema ini perjuangkan dan menang. Nah, perjuangan dalam dunia kerja itu semua orang berjuang. Semua orang tidak ada yang males kalau menurut saya. Orang kerja kalau malas-malas juga pasti berhenti kerja gitu. Orang kerja malah lebih rajin daripada orang usaha. Karena hujan dia kehujanan, dia berangkat. Panas dia kepanasan, saya jadi kenek hujan ya hujan. Pala saya ke belakang keluar separuh kan, badan saya keluar separuh. Jadi separuh kena hujan, separuh kagak kan gitu. Waktu zaman jadi kurir juga lebih parah, seluruh badan saya kena hujan. Jadi dibilang berjuang nggak dalam hidup? Berjuang. Tapi bisa nggak memenangkan? Ya nggak bisa, orang perjuangannya bukan mencapai sesuatu yang untuk dimenangkan, tapi perjuangannya hanya untuk mendapatkan gaji atau mendapatkan penghasilan yang begitu-begitu aja penghasilannya. Dan kalaupun penghasilannya naik tiap tahun, tapi rokok naik juga tiap tahun, kopi naik juga tiap tahun, kol gepeng, cabai keriting, bawang bombay naik juga tiap tahun, dan kadang naiknya lebih gede dari gaji kita. Jadi ya gimana kita mau dapatkan sesuatu yang lebih, misalkan pengen punya rumah, pengen punya mobil, udah nggak mungkin ke udak istilahnya. Nah dari situ saya mulai mikir, saya harus cari cara bagaimana saya punya sebuah usaha yang usaha itu memiliki potensi penghasilan, yang potensi penghasilannya itu naik setiap bulan, bukan naik setiap tahun. Kalau cuma naik setiap tahun, ya saya cuma sejajar ame zaman, istilah saya. Nggak bisa ngelewatin zaman. Bahkan cenderung lebih mundur, akhirnya kejepit zaman. Itulah yang terjadi dengan orang Betawi, kejepit zaman. Rumahnya mah di Jakarta, di kota, tapi di gang. Yang tukang kredit lewat miring. Gitu, nggak ada yang kaya soalnya. Lama-lama tanah makin lama makin kecil. Karena dibagi-bagi keluarga kan, sampai generasi saya malah udah habis. Saya orang Betawi yang generasinya bapak saya aja udah nggak punya tanah. Akhirnya bapak saya jadi supir, ya pindah ke Condet, beli tanah di tengah hutan di Condet waktu itu gitu. Nah, berdasarkan pengalaman-pengalaman hidup saya itu, ya akhirnya timbullah satu kesimpulan bahwa hanya melalui usaha
bahwa saya bisa mengejar ketertinggalan zaman gitu. Mengejar segala sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang yang cuma berijazah SMA. Saya cerita kalau dia ijazah sarjana, apalagi sarjananya keluaran dari universitas negeri zaman itu kan, dimana pasti punya kerjaan, punya gaji bagus, gitu. Hidupnya pasti layak, punya rumah di klaster, punya mobil. Nah kalau kerjaan cuma SMA, ya masa kan naik rumah di klaster? Agak ada, cuma di sinetron doang kan naik rumahnya di klaster, kan gitu. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, akhirnya disitulah saya mulai main multi level marketing gitu ya. Halo, Pak Frial. Oke, baik. Sambil menunggu Bapak Ibu yang sudah hadir, yang belum mengisi absensi, kita isi absen dulu, daftar hadir, dan teman-teman yang di YouTube tetap semangat, simak, dan kita sambil menunggu Pak Frial untuk terhubung kembali. Ya, Bapak Ibu yang di YouTube boleh komen-komen dulu ya di live chat yang ada ya. Biasalah Bapak Ibu ya, kalau yang namanya online itu pasti ada kendala, entah baterainya habis atau masalah signal atau mungkin mati lampu, kita nggak tahu ya. Tapi sambil menunggu, gimana Bapak Ibu mendengar kisah dari Pak Afrial ini dari awal, tentunya kita perlu memperjuangkan segala sesuatunya untuk keluarga kita ya pastinya ya. Kalau kita lihat tadi ceritanya, harga-harga pada naik yang mengalami inflasi. Beras naik untuk sampai saat ini pun ya terus naik ya, sementara penghasilan kita juga nggak naik-naik ya. Ibaratnya pemasukannya pas-pasan, tapi pengeluarannya itu ngegas gitu. Nggak bisa direm, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya anak, terus pengeluarannya direm-rem, susunya direm-rem, ya pasti nggak terbaik yang bisa kita berikan buat anak-anak ya. Kita coba lihat dulu Pak April apakah sudah terhubung kembali. Halo Pak Afrial. Iya, sudah terhubung kembali. Mikrofonnya Pak. Izinkan, oke. Tes tes, udah kedengaran Wester? Sudah, Iya, sudah. tadi saya ngomong aja, kok lama-lama hilang ini, hanya kayaknya sinyalnya mental. Nggak apa-apa deh, pikir saya ya kan sama aja ngenek juga kan, teriak-teriak tapi dicekin orang mulu ya, nggak apa-apa lah kan gitu. Saya lanjut deh sampai mana itu Oh iya, yeah. Tadi sampai saya berkesimpulan bahwa uh, saya harus usaha untuk mengejar ketertinggalan. Nah, dalam usaha ada dua jenis, usaha konvensional. Akhirnya saya mempelajari bahwa dalam usaha ada dua jenis. Pertama, usaha konvensional yang istilahnya kalau kelas orang yang nggak punya modal atau modalnya sedikit, ya pasti dagang jatuhnya, kan gitu. Usaha konvensional dagang. Yang kedua, usaha networking atau multi level marketing. Nah, kenapa saya tidak memilih jalur dagang? Karena yang pertama saya nggak punya modal gede gitu. Ya, karena kalau kita mau untung gede, ya modalnya kudu gede. Kalau modal cuma 5 juta dagang rokok di terminal, ya hidupnya juga sama. Nanti hari-harinya makan cuma buat makan gitu. Nah, jadi saya berkesimpulan, saya tidak mungkin bisa menjalankan bisnis konvensional. Karena saya punya cita-cita yang cita-cita tersebut, ya pengen punya rumah, kan gitu. Tapi usahanya modalnya tidak bisa kecil. Nah, akhirnya saya satu-satunya cara saya harus bisnis jaringan atau networking karena modal kecil bisa untung besar kalau punya jaringan. Akhirnya saya belajarlah di situ. Saya mulai jalankan bisnis MLM. Tapi setelah saya jalankan dari 4 MLM yang saya lakukan dalam kurun waktu 15 tahun, jadi 15 tahun saya ikut 4 MLM karena saya cenderung tipe orang yang setia. Ketika saya menekuni sebuah bisnis networking itu rata-rata 3-5 tahun baru saya ganti multi level. Kalau saya nggak sukses-sukses gitu, saya ganti multi level. Nah ternyata setelah 15 tahun
4 kali ganti MLM, saya juga nggak bisa sukses juga. Akhirnya saya menyadari salah satunya adalah kelemahan saya. Kenapa saya tidak bisa sukses di dunia multi level? Karena hampir semua multi level yang ada saat itu mewajibkan agennya atau mitranya atau anggotanya untuk jualan produk. Nah, disitulah kelemahan saya tidak bisa jualan gitu. Akhirnya saya mengubur impian saya untuk bisa jadi orang sukses. Maklum, ya alasan trauma lah, sama multi level. Jadi saya menutup kalau diajak multi level lagi, saya tutup pintu. Itu bukan rezeki gue lah. Udah mulailah ada pikiran-pikiran seperti itu. Itu bukan tempat gue, gitu. Tapi sampai saya di atas umur 37 tahun saat itu, apalagi diperparah saat itu saya single parent. Nah, saya punya 2 anak, yaitu putri, jadi saya tinggal bersama 2 putri saya di kontrakan kecil, ya dengan kasur yang cuma setebal, kalau kata teman saya kasurnya setebal lidah kucing, gitu ya. Jadi ya cukup nolongso lah saat itu. Ya mulai mikir lagi, ini nggak ada jalan lain nih gitu. Hidup mah berjuang tiap hari nyari duit, tapi perjuangan yang nggak bisa dimenangkan gitu, karena nggak ada pialanya, nggak ada reward, nggak ada apa-apa gitu, cuma sekedar buat makan. Ya udah, mau nggak mau ya pikir saya ngapain trauma juga gitu. Tuh hidup wajar, ada gagal, ada berhasil. Kalaupun gagal anggap aja kita belajar gitu. Jadi akhirnya saya mulai mulai buka mata lagi. Nah, ketika saya mulai membuka mata tentang sebuah bisnis jaringan, saya cari. Jadi saya bukan diajak dulu, saya cari dulu nih. Ada nggak bisnis jaringan yang tidak jualan gitu. Akhirnya begitu saya cari, terus saya mulai ngelirik, oh coba deh di asuransi. Ternyata di asuransi saya juga nggak bisa, karena ada konsep jualan polis asuransi. Dalam hati saya, gue jualan barang aja gue kagak bisa, gimana gue jualan kertas gitu. Nah, tapi saya sempat ngebatin, coba ada ya sebuah bisnis asuransi yang kagak jualan, yang sistemnya kayak multi level. Wih enak nih, kalau tiba ngajak-ngajak orang dong gue bisa dah. Masa gue kalah sama orang mati aja bisa ngajak 4 orang ke kuburan, masa gue nggak bisa ngajak 3 orang, gue kan orang hidup gitu. Pikiran saya sederhananya gitu aja. Alhamdulillah Januari 2014 nongol lah bisnis Ribon ini. Setelah saya lihat perusahaannya perusahaan jangka panjang, dan saya juga emang nggak mau lagi bisnis jaringan, Pak. Saya punya tekad kalau saya masuk sebuah bisnis jaringan dengan tekad kuat dan berjuang, saya tidak akan pernah mau pindah lagi. Jadi saya harus cari perusahaan yang perusahaan sifatnya jangka panjang gitu, bukan seperti jamur di musim hujan, gitu ya. Yang akhirnya LLG, lo lagi ketemunya di situ lagi, cuma beda perusahaan doang gitu. Saya nggak mau gitu. Jadi hidup saya berputar lagi. Kan banyak orang yang multi level begitu. Jadi hidupnya berputar-putar aja di tempat gitu. Apa bedanya sama kerja kalau cuma berputar-putar di tempat gitu. Nah, saya lihat perusahaannya bagus, Sentral Syaraya, kemudian dia produknya cuma nabung doang gitu ya. Tidak ada jual barang, dan ketiga ya cuma ngajak orang doang, dan dari orang-orang yang kita ajak pasti ada yang mau, ada yang nolak. Dan tapi kalau ada 3 mutiara, ada 3 orang berbeda di kaki yang berbeda, yang bagus, selesai nih bisnis sudah. Artinya sampai puncak bisa dikerjain gitu. Yang penting ketemu 3 orang yang bagus. Nah, masalahnya kan gimana kita ketemu orang yang bagus kan, itu dulu tuh. Gimana caranya kita ketemu yang bagus? Ya syarat pertama, ya kitanya kudu bagus. Kalau kitanya nggak bagus, ya susah nemu orang yang bagus. Karena kan elang ketemu elang, bangok ketemu bangok. Nah, kalau kita bangok ngarep berteman sama elang, susah, dipatokin mulu ntar. Akhirnya banyak orang ditolak bisnis ini, kebanyakan bukan karena bisnisnya, tetapi karena kapasitas kita yang tidak dilihat oleh teman kita. Gitu. Akhirnya mereka menolak bisnis ini karena kitanya, bukan karena bisnisnya. Nah, jadi kemudian saya lihat lagi, akhirnya saya menyimpulkan ini bisnis terbaik. Setelah saya pelajari Ribon, ini bisnis terbaik, ini bisnis termudah dari seluruh bisnis jaringan yang pernah saya kerjakan. Sampai saya punya kesimpulan seperti itu. Dan karena akhir dari kesimpulan saya, muncullah keyakinan bahwa saya yakin saya bisa kerjakan bisnis ini. Akhirnya saya gadain motor, ya kan bentuk dari tekad adalah nekat. Jadi kalau banyak orang bilang, wah tekad saya kuat Pak, ya kalau lu kagak nekat namanya belum tekad gitu loh.
nekat itu mengerjakan tekad, gitu ya. Nah, ini saya nekat, saya gadein motor saya untuk join di bisnis ini. Ya, jadi saya nggak punya uang buat join bisnis ini. Kenapa? Ya buat makan aja susah, gimana buat nabung. Nah, kok Pak Prial mau jalan bisnis ini, kok nggak nolak bisnis ini dengan alasan buat makan susah? Ya saya bilang, ya kalau buat makan aja susah, gimana ntar buat nyokolin anak sampai kuliah? Nyokolin anak sampai kuliah kan lebih mahal daripada makanan. Nah, gimana buat beli rumah? Gimana buat punya bini lagi? Udah 3,5 tahun, udah ngebet banget. Tapi kalau nggak punya duit ya siapa perempuan mau kan begitu ya kan? Ya emang sih nikah murah kalau di KUA. Ya cuman kan tenda pelaminan sama catering mahal kan begitu. Jadi harus ada duit gitu. Nah jadi justru karena saya nggak punya uang, saya ikut bisnis ini agar apa? Agar saya punya uang. Itu mindsetnya. Dan kalau saya terbiasa dulu ya, kalau kurang-kurang duit saya ngutang buat makan. Nah sebetulnya ngutang buat makan itu adalah hal yang paling memalukan dari hidup seseorang. Dan saya sampai di titik itu, sampai di titik ngutang buat makan, gitu. Nah saya pikir hal yang paling memalukan aja saya kerjakan ngutang buat makan. Kenapa saya nggak mau ngutang buat usaha? Karena semua pengusaha dari mulai kecil sampai gede juga punya utang, pikir saya gitu. Ya udah, saya ngutang, gadein motor buat usaha, buat join bisnis ini. Dan mulai saya berjuang sekeras-keras perjuangan saya. Kenapa? Ya karena kerja aja saya berjuang. Nggak ada menang kok. Kenapa saya tidak berani berjuang untuk sebuah kemenangan gemilang? Kalau seandainya gold penghasilan 30 juta adalah buah dari kemenangan perjuangan saya, nggak apa-apa saya kejar. Karena toh tidak mungkin saya bisa dapat angka itu di pekerjaan lain. Dan jika seandainya takdir saya dalam mengerjakan bisnis ini menyentuh istilahnya dinding langit dan Allah kasih saya jadi king, ya itulah hasil kemenangan saya. Ya, jadi saya berjuang Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana kita berjuang? Tentunya perjuangan pertama kita di bisnis ini. Nah, ini saya masuk kepada metodenya ya. Perjuangan kita pertama di bisnis ini adalah perjuangan memperoleh ilmunya dulu. Belajar. Gitu. Belajar, karena hanya dengan belajar, segala sesuatu yang sulit menjadi mudah. Susah itu kalau tidak tahu caranya. Kalau tahu caranya, jadi mudah. Nah, bagaimana tahu caranya? Belajar. Dan itulah yang saya lakukan. Saya belajar. Jadi saya masuk ke dalam konsep istilahnya I do, you see. Saya yang lakukan, kamu lihat. Tetapi I-nya ini bukan saya, I-nya leader saya. Upline saya bawa orang, saya lihat dia presentasi sama teman saya. Kalau teman saya nolak, ya dia juga ditolak kan. Saya lihat juga reaksi dia. Jadi semuanya saya pelajarin. I do, you see. Sesi, saya lihat. Ada training, saya lihat. Gitu. Sambil belajar. Dan itu betul-betul saya pelajari. Jadi saya belajar yang pertama bagaimana saya mendengarkan, melihat. Karena kadang-kala banyak orang ketika ditolong sama leadernya, dia mah ya tiba ngerokok dengerin tapi tiba kuping lewat. Ya, masuk kuping kiri lewat kuping kanan maksudnya gitu. Jadi begitu ntar mau sendirian dia keder. Nah, saya harus belajar agar apa? Agar saya bisa masuk ke yang kedua, ya I do you see-nya itu di saya. Saya bisa mengerjakan bisnis ini secara mandiri, tidak tergantung sama leader saya, tidak tergantung sama upline saya. Kenapa? Karena saya sadar ini bisnis saya dan hanya sayalah yang bisa menentukan hasilnya. Bukan leader saya, bukan upline saya, tapi hanya saya. Dan Yang Maha Kuasa tentunya yang bisa menentukan hasilnya. Gitu. Hanya saya yang harus memperjuangkan bisnis ini. Jadi setelah saya belajar, saya dapat ilmunya. Ya, yang pertama belajar yang sederhana adalah belajar bagaimana cara presentasi dengan cara kita melihat leader kita presentasi. Itu aja dulu.
Jadi waktu itu saya bawa 1 orang, 2 orang, 3 orang. Begitu saya lihat, oh yang diomongin gini-gini aja. Oh caranya gini-gini aja. Oh ya udah, besoknya saya copy paste. Saya presentasi sendiri. Nah, masuklah saya perjuangan pertama belajar, perjuangan kedua mempraktekkan apa yang sudah saya pelajari. Perjuangan level pertama belajar, level kedua adalah mempraktekkan apa yang saya pelajari. Jadi saya presentasilah mulai sendiri. Di minggu kedua saya udah mulai presentasi sendiri. Dan itu saya lakukan dengan cepat. Itulah kenapa bonus saya cepat naiknya. Bulan pertama 2 juta, bulan kedua 5 juta, bulan ketiga 13 juta. Itulah jawabannya. Karena saya belajar dengan cepat dan kemudian saya mempraktekannya dengan cepat. Saya mandiri dengan cepat. Gitu. Jadi belajar yang kedua, tangga kedua adalah mempraktekannya untuk diri sendiri. Ya. Dan yang ketiga, mempraktekannya untuk orang lain. Ketika saya udah dapat downline, ya saya bantu downline saya bawa orang gantian. I do, you see, downline saya lihat, saya kerja, saya prospek. Dan adalah sebuah kebahagiaan buat saya ketika downline saya bawa orang ke saya, kemudian saya bantu presentasi dan orang itu closing. Wow, indahnya gitu ya. Kenapa? Jadi kayak ke saya, jadi saya mau buat kesan tuh di downline saya, nih kalau upline gue yang prospek, gue closing nih. Nah, kayak gitu tuh. Kalau udah ada rasa kesan itu, kan nanti downline bawa orang lagi. Jadi ngapain juga cari-cari orang kan? Gitu. Kalau kita sudah belajar memantaskan diri. Nah, akhirnya dan karena kita memantaskan diri dengan belajar, akhirnya kita jadi orang yang berkualitas. Ngomong kita berkualitas, cara presentasi kita bagus. Akhirnya kita ketemulah orang bagus. Itu prosesnya. Kadang-kadang pengen punya downline bagus, tapi idenya kagak pernah training, nggak pernah belajar. Ya, ikut Zoom kagak pernah. Pengennya ketemu mutiara ya, itu mah aji untung aja. Dan itu jarang terjadi Bapak Ibu sekalian. Kuncinya di kita dulu. Kita mau belajar, mau berjuang. Ya. Jadi berjuangnya ya berjuang untuk diri sendiri, presentasi sendiri, itu tahapannya. Kemudian berjuang untuk orang lain. Untuk siapa? Untuk mitra kita. Ketika kita sudah prospek, closing, kan kita ada mitra bawa orang, ya kita yang berjuang kan membantu mitra kita, presentasikan kepada camitnya, dan kalau closing, itulah perjuangan kita. Dan yang namanya orang berjuang, itu nggak ada yang setengah-setengah, sebetulnya. Ya, namanya juga berjuang. Kata-kata perjuangan itu kata-kata yang dalam tanda kutip berjuang itu sesuatu yang dilakukan secara ngotot gitu. Secara konsisten, ngotot, ada daya juang, ya kan berjuang begitu. Gitu. Makanya jadi konsisten dilakukan setiap hari. Nah, kata kuncinya kalau mau cepat ya lakukan bisnis ini tiap hari, yaitulah perjuangannya. Entah Anda mau presentasi, entah Anda mau ikut training, entah Anda mau ngajak orang, entah Anda mau bantu mitra, tapi pastikan setiap hari Anda lakukan bisnis ini. Itulah yang namanya berjuang. Setiap hari lakukan bisnis seperti Anda kerja juga setiap hari. Anda kerja setiap hari, punya gaji misalkan 5 juta. Ngerjain bisnis ini ya tempo-tempo. Kalau lagi ingat ngerjain, lagi nggak ingat nggak ngerjain. Tapi penghasilan dapat 1 juta, dalam 5 bulan masih ngeluh. Ya siapa yang salah? Kan gitu. Saya sudah katakan kepada Anda bahwa bisnis ini bisnis termudah. Bisnis termudah, terbaik, tercepat yang bisa merubah hidup kita. Tinggal kitanya mau nggak ngerjain merubah, mau nggak kita belajar, mau nggak ngerjain bisnis ngotot Bapak Ibu sekalian. Saya semenjak kalau saya ingat di awal bisnis ini saya jalankan, semenjak saya tanda tangan di formulir bergabung ke dalam bisnis ini, maka tidak ada 1 hari pun saya keluar rumah tanpa bicara bisnis ini. Bahkan saya sudah mengatakan kepada diri saya, tidak ada saya keluar rumah kecuali dan berbicara sama orang lain, kecuali topiknya hanya bisnis ini. Jadi saya tidak mau menyia-nyiakan waktu saya nongkrong di luar ngobrol ngalor ngidul, nggak mau. Apalagi ngobrolin politik, agak ngerti gitu.
Yang ada pokoknya keluar rumah, ketemu siapa, prospek. Mau syukur, enggak udah. Karena toh ada siang, ada malam. Ada yang mau, pasti ada yang nolak. Yang naik tiap hari gue jadi connect aja, yang nolak banyak. Tapi kan yang naik juga banyak. Simple aja pola pikirnya. Jadi nggak usah tanya sama saya, Pak Pre, gimana cara prospek agar tidak ditolak orang. Karena jawaban saya pasti Anda ditolak orang. Kalau Anda nggak ditolak orang, namanya Anda nggak prospek. Ya sehebat-hebatnya orang presentasi, tidak mungkin semuanya join. Kan gitu. Dan saya lakukan bisnis ini terus-menerus setiap hari. Bahkan anak-anak saya ikut dalam perjuangan saya merubah hidup. Kalau Sabtu Minggu mereka ngikut naik motor ke kantor tuh, ke Gelong. Ya, pulang malam, ya saya ikat di motor karena takut jatuh kan ngantuk. Udah saya ikat. Mereka nemanin perjuangan. Kalau hari Minggu presentasi agak jauh saya punya mitra waktu itu Sarno kan tinggal di Bekasi ya, ke Bekasi ke Cibitung, anak saya ngikut juga. Mereka nemani proses perjuangan saya dan saya semangat gitu. Padahal duit nggak ada, jajan juga nggak punya. Berangkat dari rumah berangkat kenyang, pokoknya mau lapar di jalan ya jarang jajan kalau nggak ada duit. Untungnya anak saya ngerti gitu. Ntar mau kenyang lagi ya pulang di rumah makan gitu. Karena ya income baru mulai kan. Jadi pendapatan belum banyak, tapi pengeluaran yang sebelum ikut bisnis ini kan udah ada. Jadi pintar-pintarnya kita. Nah, dalam proses berjuang itu, yang saya bayangkan tidak ada hal-hal yang negatif. Yang saya bayangkan saya menang. Ya, karena Allah berkata kan, aku ini menuruti prasangka hambaku. Jika hambaku berpikir baik, baik. Jika hambaku berpikir buruk, buruk. Ya, saya pikirnya positif aja. Saya pikirnya baik aja. Saya pikirnya menang aja. Saya pasti bisa memenangkan pertarungan ini. Itu kuncinya, keyakinan. Keyakinan yang sekokoh batu karang, yang tidak ngelihat statement bonus. Kadang orang bonusnya naik, gue yakin, bonusnya turun, nggak yakin. Enggak, saya yakin ya yakin aja gitu. Langkah awal emang gitu Pak Lider. Iya emang begitu, emang mau gimana? Naik motor keliling-keliling, bannya aja botak. Januari saya join itu musim hujan, Februari ban saya Februari musim hujan gede, Maret saya ditegur sama ibu saya suruh ganti ban. Kenapa? Ban lu udah gundul tuh. Lu bawa anak kemana-mana keliling, itu ban kalau misalkan entar lu licin, kata ibu saya, kalau itu ban licin, entar motor lo jatuh, anak lu gimana? Bener juga saya pikir. Akhirnya bonus bulan ketiga, saya beli ban baru, bukan motor baru, saya beli ban baru. Jadi nelongso berjuangnya di awal. Gitu. Dan ciri-ciri orang saya tambahkan, dan ciri-ciri orang yang berjuang adalah dia tidak pernah punya waktu untuk mengeluh. Namanya juga berjuang. Kan nggak langsung enak. Kan gitu. Ya, pejuang kemerdekaan aja dulu emang makannya burger. Kan namanya berjuang. Makannya singkong, bukan keju. Ya, saya menyadari dalam proses berjuang tidak mungkin langsung enak. Apalagi orang-orang yang menjalankan bisnis ini yang mulai dari bawah, benar-benar dari bawah gitu. Seperti saya. Jadi ya terima aja prosesnya. Dan itu saya lakukan, perjuangan itu. Mulai dari peralatan yang minim, mulai dari perut yang kosong, mulai dari bensin yang kadang-kadang kurang, ban botak, hujan di jalanan. Saya kerjakan terus demi sebuah kemenangan, walaupun diselingi dengan kegagalan. Seperti kalimat saya di Tri Ribon kemarin, adalah jauh lebih baik buat kita untuk terus-menerus berjuang menghadapi tantangan yang berat demi mencapai sebuah kemenangan gemilang, walaupun sesekali diselingi dengan kegagalan, ketimbang berjalan bersama mereka yang tidak pernah kalah, tetapi juga tidak pernah menang, tidak pernah sedih, tetapi juga tidak pernah menang. Karena mereka bagikan hidup di antara remang-remang senja yang tidak mengenal arti kehidupan. Itu prinsip saya. Jadi saya berjuang. Dare.
Bulan ke-8 saya tembus posisi gold. Buat saya itu adalah kemenangan terbesar pertama saya di bisnis ini. Karena income saya tembus 40 jutaan per bulan saat itu. Kenapa? Karena saya perjuangkan bisnis ini setiap hari. Jadi kenaikan bonusnya pun setiap bulan itu luar biasa. Dan saya tularkan. Jadi karena di bisnis ini itu bias gitu. Dia nular Bapak Ibu sekalian. Ketika kita semangat, kita akan ketemu orang semangat. Kita semangat, kita ketemu donanya semangat. Ketika donanya kita semangat, akhirnya ada bonus yang besar. Ketika bonus kita besar, nular nanti mitra-mitra kita pengen bonusnya besar. Semua itu efek dominonya terjadi Bapak Ibu sekalian. Dan setelah saya menang, apakah saya langsung menikmati buru-buru menikmati kemenangan saya, kemudian mengendorkan perjuangan saya, kemudian udahlah istirahat dulu, udah menang, income udah gede, santai dulu, zona nyaman dulu. Apakah saya lakukan itu? Enggak. Saya tidak keluar dari zona nyaman. Maksud saya tetap berada di zona tidak nyaman. Jadi saya bersyukur, tetapi saya tidak mau langsung puas diri. Tidak mau lupa diri. Karena saya juga banyak melihat teman-teman saya di zaman dulu, di multi level, baru punya bonus 20 juta, 30 juta, udah mulai gaya-gayaan, udah mulai sering di rumah. Kalau dia punya mobilnya kinclong banget. Kenapa? Karena jarang dipakai. Nah, saya nggak mau. Jadi saya tetap jalan. Waktu itu bahkan belum punya mobil. Saya pakai motor dulu. Saya bilang sama anak saya, tunggu nak, setahun ya nak. Jangan langsung beli mobil, kumpulin dulu duitnya. Bapak nggak mau ngambil cicilan yang gede, nggak mau cicilan yang lama. Jadi DP-nya harus gede. Setahun kemudian cek, saya tembus posisi diamond, income 50 juta. Tabungan sebelumnya di Gold sudah ada, barulah saya DP mobil, baru beli mobil Honda HR-V waktu itu. Dan mobil itu tidak sering di rumah, bahkan kadang juga jarang dicuci. Karena saya ingat dulu ada seorang dia mengatakan, kalau kamu punya mobil standar dan mobilmu terlalu kinclong, ingat, kamu susah naik posisi. Kenapa? Karena kamu terlalu puas diri di situ. Nah, saya tidak mau puas diri di situ. Saya mau puasnya kalau saya punya Mercy gitu ya. Punya deposito, punya rumah gitu. Jadi saya gunakan mobil tersebut untuk perjuangan saya yang lebih dahsyat lagi. Saya mulai main luar kota, keliling Bandung, sampai ke Jawa Tengah, Jawa Timur pakai tuh mobil. Ya, sama mitra-mitra tentunya ya. Bukan dari saya, karena dana langsung saya kan cuma di Jakarta. Gitu. Saya lebarkan sayap, berjuang lagi. 2 tahun, saya naik posisi royal. 1 tahun 10 bulan tepatnya. Income 100 juta. Nah, dari situlah ibu saya bilang, ya udah, lu nikah deh. Beras di rumah udah pulen, lampu juga udah terang. Ya kalau kita susah kan lampunya dikecil-kecilin, wattnya cuma 5 watt, remang-remang, ya biar biaya listrik agak mahal. Nah, dari situ saya menikah, ketemu istri saya, dan periode kedua bisnis saya dimulai. Dan alhamdulillah saya diberikan pasangan yang memang punya daya juang yang sama dengan saya. Punya mindset yang sama, punya kesukaan yang sama. Jadi tumbuhnya bersama. Dan itu memudahkan saya untuk terus memperjuangkan bisnis ini. Apalagi saya punya keluarga baru. Jadi setelah menikah bukannya bulan madu, kerja. Habis nikah itu bukannya terbang kemana, nikmatin namanya layaknya pengantin baru, enggak, langsung presentasi, enggak ada seminggu udah jadwal udah jalan. Bahkan saya ingat betul waktu itu ya baru 2 minggu nikah lah, itu saya udah presentasi dari jam 9 pagi ketemu jam 9 malam tuh. Orangnya lain-lain ya. Jadi jam 9 ke jam 12 siapa orangnya, jam 1 ke jam 3 siapa orangnya, terus gitu tuh. Berputar itu.
Dan 1 tahun kemudian, kemenangan terbesar saya raih. Saya naik posisi king. Alhamdulillah, buah perjuangan. Dan apakah saya berhenti di king? Enggak, saya lanjutkan lagi. Karena cita-cita saya 5 tahun saya mau punya income 500 juta per bulan. 1 polis saya selesai, income 500 juta per bulan. Dan alhamdulillah istri saya juga dream big juga. Jadi saya kerjakan titik istri saya, dia 5 tahun, tepatnya di ulang tahun saya, April, istri saya tembus posisi queen. Itulah kemenangan terbesar kedua saya. Dan sekarang, kita reborn. Oke? Kita reborn, dan layaknya orang yang baru lahir, saya pun memahami, saya mau berjuang lagi. Tapi perjuangan saya saat ini adalah bagaimana saya bisa membantu sebanyak mungkin orang bisa king atau queen seperti saya dalam waktu 5 tahun ke depan. Itulah perjuangan saya berikutnya. Dan itulah kemenangan terbesar saya nanti. Kemenangan saya bersama istri saya kemenangan besar. Tetapi kemenangan terbesar yang akan saya buat 5 tahun ke depan. Ya, saya membayangkan 5 tahun ke depan banyak king dan queen yang lahir melalui bisnis ini. Itulah sejatinya sebuah kemenangan yang sejati, yang besar. Demikian Ibu Esther yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Lebih kurang mohon maaf. Terima kasih dari saya kembalikan ke Ibu Esther. Dahsyat, luar biasa. Kita berikan aplaus dulu ya untuk Pak Afrial. Ini sebuah perjuangan yang benar-benar bayar harganya mahal Bapak Ibu ya, karena berjuang bukan hanya untuk diri sendiri tapi ada anak-anak ya, dan di tengah perjuangan itu ada bonusnya Bapak Ibu ya. Jadi jodoh itu nggak kemana-mana ya, ada satu visi, satu hati, dan siap beraksi. Dahsyat banget. Dan tentunya teman-teman gimana dengarkan sharing dari Pak Afril? Apakah teman-teman juga yakin bisa berhasil di bisnis ini? Di Tri Air Reborn silakan ketik saya yakin bisa. Saya yakin king. Kalau yang ibu-ibu wanita boleh tulis saya yakin bisa queen. Semua kita punya kesempatan yang sama. Kalau Pak Afrial bisa, kita juga pasti bisa ya. Dan mungkin dari Pak Afrial ada tips atau pesan yang ingin disampaikan buat mitra-mitra yang ada. Silakan. Sebentar di screenshot dulu. Oke, udah. Ya, jadi terakhir dari saya, Bapak sekalian, saya sudah katakan kepada Anda di awal tadi bahwa bisnisnya adalah bisnis yang terbaik, bisnis yang termudah, ya, yang bisa kita jalankan untuk merubah hidup. Jadi kalau kita presentasi ke orang baru, kan selalu ada kalimat yang jika gagal, uang kembali 100%, kan begitu. Nah, itu kalau kita presentasi. Tapi buat kita yang sudah bergabung, tidak ada, pastikan di diri Anda, di hati Anda, di pikiran Anda, tidak ada kalimat jika gagal. Itulah makna perjuangan sesungguhnya. Terima kasih, saya Fira Tabrani. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.